Lama dan aplikasi Neosia. Kalau ini satu dalam APBS ini, Pak. Iya, sudah ada di APPS juga aplikasinya. Ya. Kemudian, nah, jadi sesuai dengan peraturan yang baru bahwa jenis tugas akhir itu bukan hanya skripsi, ya. Jadi di aplikasi ini sudah diakomodasi itu. Sedangkan di aplikasi lama kita tetap sama-sama hanya menangani skripsi tok saja, ya. Jadi di sini sudah diatur semua tugas akhir yang berdasarkan peraturan yang sudah dibuat di Universitas Hasanuddin. Jadi mahasiswa nanti ketika mau memilih tugas akhir tinggal memilih saja sesuai dengan jenis tugas akhir yang akan mereka pilih. Ya. Kemudian alur penyusunan tugas akhir atau pengusulan tugas akhir di sini ada dua versi akhirnya dibuat karena ya untuk menghandle keinginan berbagai pihak, ya, karena terlalu banyak program studi yang menggunakan aplikasi ini dan masing-masing punya keinginan yang berbeda-beda. Akibatnya kita bikin dua alur, ya. Nah, alur yang pertama, mahasiswa mengusulkan tugas akhir, kemudian memilih nanti jenis tugas akhirnya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian mengusulkan judul, kemudian juga mengusulkan pembimbing, ya. Kemudian kalau misalkan mahasiswa tersebut sudah punya SK, ya, mahasiswa tinggal menginput saja nama pembimbing dan pengujinya. Tapi tentunya juga harus mengupload SK supaya bisa diverifikasi apakah benar yang diinput dan yang ada di SK. Ya. Kemudian verifikator nanti ketika sudah diusulkan oleh mahasiswa itu memeriksa kelayakan tugas akhirnya, ya, apakah layak sebagai skripsi atau apakah sudah pernah ada yang meneliti atau bagaimana sebelumnya, ya. Kalau tidak layak tentunya dikembalikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa akan ada pesan informasi di mahasiswa apakah itu layak sebagai tugas akhir atau tidak. Ya, karena kemarin juga ternyata ada juga mahasiswa yang awalnya hanya cerita-cerita dengan saya tidak terlalu tanggapi, ternyata diusulkan di tugas akhir dan keluar SK-nya. Akhirnya saya minta rubah konten. Saya belum setujui, tapi sudah diproses SK-nya. Aduh. Kemudian sesudah diverifikasi oleh verifikator, ya, kemudian admin program studi eh, memutuskan pembimbing dan penguji. Jadi yang di verifikator itu hanya memberikan usulan berdasarkan. Jadi verifikator ini bisa kepala lab, ya, bisa tim yang ditunjuk oleh program studi. Jadi tergantung maunya program studi seperti apa. Apakah tugas akhirnya berbasis lab atau berbasis yang lain, ya, misalkan yang punya tim di beberapa program studi di fakultas lain itu mereka membentuk tim untuk verifikasi, ya. Jadi tergantung kebijakan masing-masing program studi seperti apa. Kemudian nanti admin prodi yang mensahkan, memutuskan siapa pembimbing dan penguji. Ya, kemudian proses selanjutnya ya tinggal membuat SK dan nanti prosesnya sudah berjalan di OOPIS. Kita tidak terlalu optimalkan bagian persuratannya di sini, ya, karena sudah ada EOPIS. Kalau yang lalu kan memang dirancang ketika belum ada EOPIS. Ya. Nah, jadi hanya seperti itu alur untuk pengusulan tugas akhir. Ini yang alur 1 dan ini yang sekira kita akan gunakan untuk S1, ya. Nah, untuk alur S2, alur yang kedua, ini banyak yang minta untuk S2 dan S3 di fakultas-fakultas lain meminta bahwa tidak perlu ada verifikator. Mereka mau langsung di Kaprodi saja. Jadi ketika mahasiswa mengusulkan, Kaprodi langsung memverifikasi. Jadi Kaprodi yang memutuskan apakah layak atau tidaknya. Kaprodi juga langsung menerbitkan SK, ya. Jadi semuanya diproses oleh Kaprodi, ya. Jadi tergantung nanti kita mau pilih yang mana. Apakah misalkan S2, S3 kita mau pakai langsung saja Kaprodi yang memutuskan atau mau pakai verifikator, bisa, ya. Jadi verifikator sebenarnya konsepnya kalau misalkan kita punya tim yang memang ditujukan untuk menguji kelayakan, ya sebaiknya ada verifikator, ya. Jadi bentuk tim, kemudian nanti ketua timnya yang menginput. Jadi sudah rapat misalkan rapat penentuan apakah disetujui atau layak atau tidaknya tugas akhir yang diusulkan, baru kemudian nanti ketua timnya yang menginput di aplikasi.
seperti itu. Tapi ya tergantung kebijakan masing-masing. Makanya dibuat dua alur, ya. Terserah kita mau pilih yang mana. Kemudian ada juga alur untuk tugas akhir yang dari prestasi. Jadi misalkan untuk lomba, ya, yang ikut lomba. Nah, untuk yang ikut lomba tentunya tidak pengakuan yang bisa dikonversi menjadi skripsi itu ditentukan oleh admin kemahasiswaan di rektorat. Ya, jadi mahasiswa tidak bisa memilih sendiri. Jadi harus ditentukan dulu oleh verifikator atau admin kemahasiswaan di rektorat. Ya, jadi di aplikasi Sipakamaset yang MBKM dan MKPK itu sudah ada fasilitas itu. Jadi di sana tinggal ditandai bahwa kegiatan ini oleh mahasiswa ini bisa menjadi tugas akhirnya. Nanti akan tertarik ke aplikasi ini. Ya, jadi ada dua aplikasi yang dipakai khusus untuk pengakuan prestasi sebagai tugas akhir. Kemudian pengakuan karya lain, misalkan paper, misalkan ya, mahasiswa punya paper, tentunya juga ada aturan. Cuma saya belum dapat aturan versi terakhirnya ya. Jadi ada aturan-aturan bahwa kalau papernya mahasiswa itu diterbitkan di jurnal Q1, bukan Q1 ya, Sinta 1, Sinta 2, itu ada semua aturannya. Dan itu bisa dikonversi menjadi tugas akhir selama penulis pertamanya adalah mahasiswa tersebut, ya. Jadi yang bisa, jadi misalkan ada 10 orang atau 5 orang lah, misalkan penulis mahasiswa, misalkan ada kegiatan di kemahasiswaan yang menulis skripsi, menulis paper, kemudian di dalamnya ada tim misalkan 5 orang. Nah, dengan di aplikasi ini yang diizinkan untuk mengusulkan sebagai skripsi untuk penelitian atau untuk paper tersebut hanyalah ketua tim. Ya, jadi kalau dalam satu paper itu misalkan 5 orang yang tulis atau 3 orang yang tulis, ya hanya satu orang yang bisa mengklaim sebagai, ya. Ini juga sebenarnya masih jadi pertanyaan sebenarnya juga ya. Soalnya ada ketidakadilan rasanya kalau ada, karena kita juga mengharapkan mahasiswa menulis paper dan mahasiswa kan tidak mungkin melakukan itu sendiri, dia perlu tim. Tapi nyatanya yang diakui hanya ketua tim. Jadi memang jadi masalah ini. Ini juga belum terlalu diputuskan seperti apa kebijakannya untuk bagian ini. Ya. Ya, kemudian di aplikasi ini, jadi sesudah alur mengusulkan skripsi, di aplikasi ini yang berikutnya adalah alur pengusulan seminar atau ujian. Jadi kalau tugas akhirnya sudah disetujui di aplikasi untuk mengusulkan seminar, jadi mahasiswa login ke aplikasinya, mengusulkan pelaksanaan seminar, tentunya juga nanti ini akan disetujui oleh pembimbing, ya, apakah sudah layak untuk seminar. Jadi kalau S1 tentunya hanya satu pembimbing yang menyetujui, kalau S2 dan S3 harus disetujui oleh semua pembimbing. Kalau misalkan dokumennya dinyatakan sudah mendapat persetujuan dari pembimbing, selanjutnya data yang sudah disetujui itu akan terkirim ke admin program studi, ya. Kemudian di admin program studi membuatkan jadwal, ya, waktu pelaksanaannya. Kemudian ini akan dikirim kembali ke pembimbing dan penguji untuk menyetujui waktu pelaksanaannya. Jadi ini sama seperti yang kita gunakan selama ini di SITA, ya. Jadi kalau sudah disetujui pelaksanaannya oleh pembimbing dan penguji, di aplikasi akan dibuatkan undangan dan undangan itu akan terkirim ke mahasiswa dan juga ke pembimbing dan pengujinya. Ya, jadi seperti itu alur yang ada di aplikasi. Kemudian kita mungkin langsung demo saja aplikasinya seperti apa. Oke, jadi untuk login ke aplikasi bisa melalui si pantau, sorry. Oke, bisa melalui si pantau titik unhas.id, bisa juga melalui APPS ya. Jadi kalau kita masuk ke APPS,
14207. Mana? Seingat saya sudah dibuat. Sudah tidak ada ya? Nah, belum ada, Pi. Hah? Tugas akhir? Belum ada, Pi. Iya. Ini ya? Oh, itu ya. Oh, Iya. Oke, jadi bisa juga masuk ke sini ya. Jadi kita langsung masuk ke halaman login. Kemudian untuk mahasiswa, kita demokan dulu untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa masuk seperti ini. pemantauan tugas. Mungkin di beberapa kasus ketika pertama kali login error di mahasiswa ya. Dicoba lagi karena memang ketika login itu kita mengecek ke Neosia ya, dan di Neosia itu ada batasan yang tidak bisa kita tangani ya. Maka dari itu sistem akan error kalau misalkan jumlah akses ke Neosia itu sudah penuh. Jadi dicoba lagi kalau misalkan ada yang error ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini di mahasiswa. Mahasiswa silakan perbaiki data profilnya, upload foto, dan lengkapi data-data lainnya, terutama data penasihat akademiknya. Kemudian untuk mengusulkan tugas akhir, mahasiswa masuk ke menu tugas akhir, kemudian mengklik usulan tugas akhir. Ya, di sini ada semua jenis tugas akhir yang ada di sistem ya, ada di peraturan rektor yang baru. Mahasiswa tinggal mengklik judulnya, tugas akhir mana yang akan diikuti. Ya. Misalkan di sini skripsi. Nah, mahasiswa memasukkan judul skripsinya seperti apa. Kemudian mengupload penjelasan tentang tugas akhirnya. Karena ini kan kita mau verifikasi kelayakannya ya. Apakah layak atau tidak. Ya. Maka dari itu harus diupload. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang belum memiliki SK pembimbing dan penguji, di sini diisi belum saja. Ya. Kemudian ini kalau ada catatan, misalkan yang mau diberikan, misalkan mahasiswa tersebut sudah ketemu dengan rencana dosen pembimbingnya. Nah, mahasiswa bisa menulis di sini bahwa rencana pembimbing ya, atau misalkan telah didiskusikan dengan siapa begitu ya. Misalkan seperti itu ya. Sebenarnya dijelaskan juga di sini, cuma kadang mahasiswa tidak membaca tulisannya apa isinya ini. Ya, kemudian disimpan. Ya. Nah, ini selesai dari sisi mahasiswa seperti ini. Tinggal masuk ke verifikator ya, atau Kaprodi kalau memang mau langsung diverifikasi oleh Kaprodi. Nah, ini misalkan ya, kita asumsikan mahasiswa sudah selesai untuk usulan baru yang belum memiliki pembimbing. Kita login lagi sebagai verifikator. Ya. Nah, Bapak Ibu, di aplikasi ini ada pengaturan lain ya. Jadi satu akun itu bisa memiliki beberapa peran. Jadi ketika baru pertama login tentunya aktif itu adalah peran dosen ya. Tapi nanti kalau sudah diganti maka yang aktif itu adalah peran yang lain kalau kita sudah ganti. Jadi masing-masing admin prodi bisa mengatur memberikan peran kepada yang lain ya. Jadi misalkan di sini admin prodi S3 mau berikan peran kepada admin yang lain, misalkan admin stafnya untuk sebagai admin juga ya bisa di sini. Jadi di sini ada pengaturan di sini. Jadi tinggal diatur di sini saja. Jadi di sini saya sebagai contoh saya pindah peran sebagai verifikator sistem informasi. Ya. Nah di sini saya masuk verifikasi tugas akhir. Ya ini tadi yang saya usulkan. Yang diusulkan tadi statusnya belum diverifikasi. Selanjutnya verifikator mengklik tampilkan, kemudian melihat rencananya seperti apa. Kalau memang diterima ya kita tinggal klik terima ya. Kalau ditolak ya tinggal diklik ditolak dan diberikan alasan penolakannya kenapa. Itu dosen verifikator itu kan sudah tertentu ya. Artinya sudah ditetapkan oleh Iya. parlemen gitu ya. Iya. Ini berarti kan namanya sudah tertentu saja, toh tidak Iya. bisa Jadi yang lain bisa ngeklik gitu kan. Iya. Karena sudah tertentu hanya orang itu yang verifikator. Iya.
Jadi nanti verifikator yang diberikan verifikator itu akan ada tambahan menunya di sini, Prof. Jadi kalau tidak punya tambahan menu ini tidak bisa pindah sebagai verifikator. Saya misalnya kalau saya kan bukan Ya. verifikator, jadi saya kan nggak akan Iya. verifikator. Nggak ada ininya, nggak ada menu ininya. Nah, kemudian ini tadi kalau yang pertama ya, metode yang pertama jadi verifikator yang menerima di sini atau menolak. Ya, kita lihat dulu sebagai kaprodi. Perbaikan nggak ada ya, perbaikan terima tolak perbaikan. Ditolak kan bisa ditulis komentarnya di situ apa, misalkan diperbaiki atau apa begitu, Prof. Ya. Kalau tolak ya tolak, tapi kalau masih ada diperbaiki ya nggak tolak namanya, ya perbaiki berarti. Tolak ya tolak. Oh ya, nanti diganti istilahnya mungkin ya. Ya dari cek revision itu Iya. kan tingkatnya ya. Iya, iya. Oh ya, nanti ditambah di ini. Terima, revisi dengan tolak begitu ya. Timbangan. Revisi saja. Kalau diperbaiki. Sementara kayak mungkin sekalian. Iya. Tadi itu kan cara formalnya begitu ya. Iya. Seolah-olah kita tidak tahu siapa mahasiswa. Iya. Dan dosen mahasiswa juga mencoba ke dosen atau komunikasi. Iya. Itu kan jalur non formal sebenarnya. Iya. Jalur formal itu. Mungkin baru kalau kita mulai dengan jalur non formal kita mau ngopi dulu lagi dulu. Begitu nanti dia pas lama sudah ditolak. Iya, bisa seperti itu. Iya. Jangan langsung melawan. Dulu. Tapi sekarang lama ditolak kan mengeluhkan. Tapi kan sama dosen, tapi sama verifikator saya satu ditolak sama verifikator. Kita bicara dari sama saya, Iya. tapi sama tim verifikator bisa ditolak. Saya kira kalau dosennya sudah verifikator akan berkomunikasi dengan siapa. Iya. Tapi ada juga kasus karena misalkan dosen yang ditunjuk itu bukan bidangnya, dosennya temani komunikasi oleh mahasiswa itu bukan bidangnya, akhirnya disetujui. Ternyata sudah sampai di verifikator yang paham ini masalah, ditolak misalkan. Itu kan bisa saja kejadian seperti itu. Harusnya verifikator jangan langsung menyetujui. Iya. Sampaikan dulu dosen ini dosennya Indonesia. Ini harus menyesuaikan begini, bagaimana? Langsung dia setuju tidak setuju. Karena sifatnya kan dia tidak substansi. Iya. Jadi mungkin bagusnya begitu. Jadi dosen atau mahasiswa akan mengenal dosen ada di itu, oke. Nah baru melalui jalur formal. Iya. Begitu Pak. Sistem itu nggak punya perasaan. Iya. Terserah kebijakan masing-masing karena ini kan masing-masing prodi yang memutuskan. Tidak diatur ya. Iya betul saya Lagi kira pula juga konsepnya verifikator itu seperti apa ya? Seperti rapat, ada rapat misalkan rapat penentuan kelayakan tugas akhir, kemudian di situ dibicarakan kalau misalkan disetujui, verifikator menyetujui. Dulu Ya. kita tuh pernah ya. Iya. Pernah ada seperti itu. Iya. Apa prinsip itu apa? Iya, ada saya pernah ada kejadian. Iya. Itu ada. Sekarang kan enggak. Iya. Karena kita sudah tahu bahwa itu layak atau tidak. Itu sekarang karena secara informal kan sudah bertemu mereka. Iya. Mahasiswa dan kita itu kita campur bahwa itu terlalu rendah, terlalu itu. Jadi nggak perlu lagi ada tim banyak berarti kan. Ya, boleh saya tambah Pak Hendra? Pak Hendra. Tapi jalur dari dulu Tapi dalam dirinya juga ada beberapa mahasiswa pada saat kita ini tidak layak, jadi saya tidak usah bilang begini saya. Iya. Ya. Ya, saya kira saya bicara Pak Hendra. Itu. Jadi Enggak, pemimpin keduanya takut sama pemimpin pertama sebenarnya bisa juga kita formalkan. Iya, tinggal satu pembimbing. Yang merasa kalau ini kita ada mungkin kita angkat. Aneh. Ini aku berarti kan nih. Pak Hendra. Partisipan. Siapa ini?
Ini ada Pak Hai juga mau bicara, mungkin kita dengar dulu dari Pak Hai. Iya, oke. Ya, silakan Pak Hai. Makasih Pak Indra. Saya kira memang perlu Gimana dibikinkan suaranya? SOP ya. Alasan penolakan itu hanya ada beberapa kan. Yang pertama itu misalnya sudah pernah, makanya perlu apalagi perlu memang sejarah judul-judul yang lama itu kan kita sudah punya sejak 2021 Pak Indra toh. Ya, nanti saya Dulu kembalikan saya kira itu. sebaiknya Sudah selesai. Ya. ada. Yang kedua, jangan sampai sudah diteliti orang di luar persis sama dan kemudian siswa tinggal mengcopy. Ya. Yang ketiga, barangkali alasan penolakan itu karena misalnya materinya sudah pernah dikuliahkan di kelas, ya. Ya. Yang keempat, barangkali di luar bidang matematika boleh jadi, ya itu juga, ya kan. Perlu ada penjelasan barangkali dari mahasiswa. Jangan sampai yang diteliti bukan matematika sebenarnya. Yang berikutnya lagi barangkali, jadi perlu dibikinkan SOP. Seperti kata Bu Ima tadi, Ya. memang perlu dibikinkan SOP. Ya. Saya kira itu tambahan saja Pak Indra. Alasan-alasan penolakan. Jangan sampai kita menolak. Cuma persoalannya kemudian kalau verifikatornya juga tidak mengerti bahwa Ya. ini Bukan bidangnya. tolak atau tidak. Iya. Itu nih. Ya. Jadi mungkin saya juga mungkin bicara perlu- sedikit. Oh ya. Mungkin perlu untuk ini disiapkan satu waktu untuk merapatkan semua toh. Nanti sesudah diputuskan di rapat baru diinput di aplikasi, disetujui. Ya, bisa Ya, saya bicarakan. Iya. Saya cuma ingin kejelasan mengenai verifikator, siapa yang bisa jadi verifikator, Ya. bagaimana cara menghitung koin, kum dan koin, itu perlu saya kira diperjelas. Karena jangan-jangan kalau sudah beban kerjanya banyak, Iya. ya banyak beban kerjanya baru tidak dihitung kumnya juga, tidak ada SK. Nantinya kerjanya jadi serampangan begitu loh. Aslinya siapa saja dia tunjuk gitu. Kan bisa saja saya verifikator, saya tidak perlu lagi lihat ini cocok. Sudah selesai Iya. pekerjaan. Begitu maksud saya. Jadi itu perlu juga diperjelas. Ya, semacam SOP juga jadi itu dari sudut pandang verifikator. Saya kira itu tambahan saya, Pak Hendra. Iya. Kalau yang lalu itu kita sepakati verifikator itu kepala lab ya, karena kan kepala lab sudah dibayar, ada honornya, jadi tidak jadi beban lagi baginya untuk memeriksa kalau yang lalu. Tapi ya tetap juga ada kelemahannya sebenarnya ya, karena rata-rata kan kita banyak kepala lab yang bukan di bidangnya ya, terutama di sistem informasi kan juga tidak terlalu kita tidak tahu banyak hal ya. Kepala lab misalkan hanya satu lab di sana, hanya RPL. Nah itu kan di sistem informasi ada banyak sekali bidang ya, dan itu tidak diketahui oleh kepala lab tentunya. Saya kira akan lebih bagus kalau ada tim yang dibentuk dan dijadwalkan, misalkan kapan rapat penentuan kelayakan tugas akhir usulan mahasiswa misalkan. Kita bisa buat seperti itu. Jadi sekali waktu. Iya, sekali waktu. Di situ ada ya kepala lab. Iya. Kalau kita di matematika matematika mungkin kalau di kepala kan sudah namanya. Atau bisa juga Kaprodi misalkan mengundang rapat semua dosen dalam satu waktu untuk membuka semua usulan tugas akhir dan memutuskan di rapat itu. Bisa juga seperti itu. Bisa sebetulnya, tapi itu bisa juga sistem ini bisa menghambat sebetulnya. Iya. Karena bersamaan itu di Iya, situ, bersamaan di situ. Kalau sibuk di kapolnya disibukkan kepala Ya, terhambat nih. bisa cepat kalau kita push itu mahasiswa dari semester 4 misalnya sudah harus punya tugas akhir. Itu kalau ada mekanisme untuk itu, tapi kalau tidak ini bisa lama. Iya. Di beberapa fakultas itu seperti di FK keperawatan kalau tidak salah kemarin itu kan ada fasilitas dia minta di sini. Dia minta ada fasilitas yang memberi jadwal ke semua mahasiswa bahwa mahasiswa ini seminar proposalnya tanggal sekian, ujiannya tanggal sekian. Dia minta fasilitas seperti itu yang ditambahkan di sini. Jadi mahasiswa jadi target. Jadi mahasiswa itu jadi targetnya dia untuk seminar proposal, seminar hasil di tanggal yang sudah diputuskan. Jadi kalau dia terlambat ya silakan menunggu lagi beberapa bulan kemudian baru bisa seminar. Jadi sudah dijadwalkan semua di kalendernya program studi itu.
Ya, jadi kalau tidak ada ya dia mulai lagi dari awal, pasti akan tertunda lagi proses seleksinya. Iya. Dan itu bisa membuat banyak yang selesai. Iya. Jadi hanya memang kita harus dapat mekanisme yang tepat. Iya. UI juga kalau saya tidak salah begitu. Jadi ada suatu masa dosen itu sibuk karena menguji. Iya. Kemudian tim ini sebetulnya adalah butuh untuk akreditasi karena soal saja itu pernah diminta ada tim verifikasi soal, apalagi kalau begini. Iya. Jadi perlu tim. Iya. 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 Jadi itu tadi kan yang minta 1, minta 2 yang bisa jadi tugas akhir. Iya. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang misalnya minta 3 nggak lakukan, siapa yang bisa menegur itu? Nggak bisa. Sistem yang menolak. Ini kan yang menentukan itu adalah Kaprodi, apakah itu layak jadi skripsi atau tidak. Jadi masih ada filter. Iya. Kaprodi yang Iya. bisa. Iya. Kaprodi bisa menolak kalau ada mahasiswa yang mengusulkan Sinta 3. Ikan ujungnya kan punya persetujuan terakhir di Kaprodi. Kalau misalkan di timnya juga sudah setuju, tetap di tim sebenarnya sih intinya di seleksi awalnya. Kalau timnya itu meetingnya tidak dijadwalkan. Iya. Kalau misalnya mahasiswa si A itu yang mulai awal bulan, Iya. dia sudah bukan. Kalau dia mau kerja bisa bulan, begitu meetingnya itu bulan depan, bulan depan itu jadi yang lain tidak layak. Dan dia mau ngomong itu bisa. Ya, itu juga. Apa itu dan akhirnya sudah masuk itu start 1 bulan kerja, kalau dia meeting tidak jadi cari lagi. Itu bisa. Iya. Sistemnya. Kemudian jangan sampai verifikasi karena tidak reguler dia punya meeting, tetapi memperpanjang masa kerja. Berarti mungkin bisa ditambahkan satu fasilitas lagi mungkin ya. Jadi semua yang mengusulkan itu bisa diakses, yang belum disetujui bisa diakses oleh semua dosen, dan bisa memberi vote di situ misalkan ini layak tidak layak. Nanti Kaprodi tinggal memutuskan berdasarkan vote yang ada di situ. Iya. Jadi semua dosen bisa akses usulannya mahasiswa. Kemudian dia memberi vote apakah itu dia anggap layak atau tidak. Nanti disepakati berapa persen atau berapa orang yang menyatakan layak baru bisa diproses. Itu kan tinggal diatur. Kemudian kita juga bangun sistemnya bahwa kita memang sport ya, kalau saya punya mahasiswa saya bilang kita tim bilang tidak, saya sport bahwa tim tidak. Iya. Saya bilang Ngotot juga main. Kan perlu juga sebetulnya. Iya. Kemudian verifikasi kemudian ada 2, 1 oke 1 tidak. Bisa menambah lagi yang Iya. bisa verifikasi kan? Iya. Tapi verifikator di sini padahal cuma 1 orang yang menentukan saja, yang mengklik saja. Jadi harusnya di luar sistem pembicaraannya itu. Ya, di luar sistem. Kalau 1 orang dia mencari kendalanya soal saya tidak ini yang Iya. yang A menjadi Iya. Padahal mungkin tidak sampai saja dia Iya. Jadi bisa juga di sistem ini kalau misalkan beberapa verifikator nanti dijelaskan bahwa si A ini verifikator tentang apa, misalkan mirip seperti kepala lab misalkan seperti itu. Jadi mahasiswa nanti ketika mengusulkan ujian dia menuliskan bahwa penelitiannya ini pada lab ini. Jadi, sehingga nanti verifikatornya di lab itu yang bisa melihat oh ini untuk saya verifikasi bukan dosen yang lain. Iya. Sistem itu auto tentang ini kalau dulu begitu, tapi kan di SITA kan begitu modelnya. Jadi kalau misalkan mahasiswa pilih lab, maka nanti ke lab itu tugas akhirnya untuk diverifikasi. Tapi masalahnya se-Unas tidak seperti itu aturannya, beda-beda. Makanya susah dibikinkan sistem yang seperti itu. Beda-beda, ada yang
pakai tim verifikator, ada yang justru tidak mau ada verifikator, langsung Kaprodi memutuskan. Jadi agak susah kita akomodir kalau mau apa ini. Kita juga tim verifikator nanti yang verifikasi di aplikasi Kaprodi. Ya, bisa juga begitu. Ketua tim verifikator. Bisa juga. Ya, Jadi pakai langkah yang kedua tadi itu. sebidang itu yang Ya. Harusnya juga ada tanggung jawab dari mahasiswa kalau misalnya tidak. Kan ditolak itu ada catatan ditulis. Ketika ditolak, iya bukan berarti ya direvisi nanti diganti bahasanya. Ya, Iya. Iya. Yang disita begitu, tapi di sini tidak bisa seperti itu karena beda-beda konsepnya orang. Jadi kita harus cari jalan tengahnya. Nah, jalan tengahnya yang seperti ini. Tidak ada jalan lain yang bisa dipikirkan. setelah verifikasi ada Kaprodi yang terakhir memutuskan. sebetulnya kecuali kalau orang berkemarahan itu nanti katanya Kaprodi yang itu ada kemudian itu verifikasi. Harusnya memang Pak, jadi jangan terlalu mahasiswa diberikan karena waktu kan. Iya. Jadi kalau misalnya waktunya dikasih waktu ini. Pokoknya kalau bisa seminggu kok belum di itu, maka dianggap sudah disetujui. Enggak bisa juga. Karena kalau memang dari 1 minggu maka dianggap sudah disetujui. Karena kalau nggak begitu, Ada sebetulnya tanggung jawab ke Kaprodi untuk mempercepat itu proses berjalan baik. Jadi tanpa di aplikasi pun kalau kamu punya apa namanya itu perhatian ya. Apalagi kalau itu nggak lancar. Ini juga ada permintaan untuk ini ya, untuk mengontrol waktu lamanya skripsi. Jadi kalau misalkan sudah lewat 1 semester kalau tidak salah kemarin itu akan ada peringatan untuk ganti judul karena dianggap tidak jalan ininya, ya. Atau misalkan ada masalah dengan pembimbing, kalau sudah lewat waktu itu ya tentunya bisa diusulkan untuk ganti, ya. Oke, saya lanjut. Jadi misalkan ini kalau misalkan diterima, ya ini misalkan ya saya terima, kemudian ini statusnya sudah diterima. Jadi verifikator mengusulkan siapa pembimbing utama, ya. Misalkan di sini. Kemudian mengusulkan penguji juga, ya. Bisa juga tidak kalau tidak mengusulkan. Nanti Kaprodi yang menginputkan. Ya. Ada. Cuman ini hanya karena kan beda-beda tiap perguruan tinggi, jadi kalau tiap prodi, jadi terserah prodi mau pakai yang mana, apakah menginput pembimbing saja, berarti abaikan inputan pengujinya, nanti Kaprodi yang menginput. Atau kalau misalkan tim verifikatornya memang sampai bisa memutuskan siapa penguji, ya silakan diinput juga pengujinya. Ya tetap keputusan terakhir di Kaprodi. Ya. Misalkan di sini, kemudian saya tambah lagi, misalkan. Nah, seperti ini. Maka selesai pekerjaannya verifikator untuk mahasiswa ini. Nah, nanti selanjutnya di Kaprodi, ya.
Eh, kayaknya, oh sorry ini juga ini matematika ya. Saya tadi harusnya ke sistem informasi. Pantas saya tadi ilham tidak ada. Nah ini tadi yang baru kan sudah disetujui. Ya. Nah di sini Kaprodi bisa menolak juga kalau misalkan dianggap sudah dibaca rencana tugas akhirnya, kemudian dianggap tidak layak, misalkan ya bisa juga di bypass untuk menolak ini. Kemudian ini tadi usulan dari pembimbing, ya jadi misalkan ya ini terima usulan pembimbingnya. Kalau kita mau batalkan usulan pengujinya ya tinggal kita hapus, kemudian input baru. Tapi kalau kita mau setujui saja ya tinggal terima-terima saja seperti ini supaya tidak berat pekerjaannya Kaprodi. Kalau memang ya hanya menerima saja ya. Kalau SK-nya itu apa yang nggak bisa otomatis? Kita hilangkan modul SK. Kalau kemarin kan sampai SK keluar. Di sini terpaksa dihilangkan karena Kalau tunggu mahasiswa itu kadang-kadang 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu kadang-kadang. SK itu kadang-kadang juga lama. Kalau bisa otomatis pakai template SK kan nanti langsung masuk gitu kan ya. kalau kemarin kan sebenarnya pakai template SK, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi, tetap juga lama. Tanda tangannya kan pakai tanda Iya. tangan. Iya, kemarin begitu. Yang disita kan seperti itu kemarin sampai di fakultas. Apa namanya alamat office-nya dosen gitu kan ya. Nah, itu tidak bisa gitu karena office lain konsepnya. Ya, jadi sebenarnya bisa download lah SK-nya. kalau kemarin kan dari aplikasi bisa di-download juga kalau yang kemarin. SK itu proses kan kesana Iya. antri gitu. Sebenarnya tidak, cuman lewat aplikasi semua kemarin itu. Jadi harus tunggu SK dari sana atau cap stempel. Oh ya, harus distempel. Karena maksud saya itu yang kan itu stempel sekarang sudah diganti dengan kalian atau semuanya ada digitalisasi SK segala itu. Dan kayak kita ngurus HP itu kan masuk SK langsung muncul selesai. Iya. Pak Hendra, kalau ditolak itu misalnya tugas akhirnya kurang layak misalnya, kemudian KPS itu menolak apa mahasiswanya mau mulai lagi dari awal atau bagaimana prosesnya? Itu yang saya mau jelas. Oke, saya tolak dulu ini Prof ya. Iya. Di sini tidak layak misalkan. Ini kan yang tadi kita bikin. Oke. Ini sudah ditolak ya. Ya. Sekarang coba kita login lagi. Iya. Ya, ini. Nggak ada dikasih alasannya di situ. Ini alasannya. Bisa bilang tidak layak itu. Oh, ini mana? Pak, alasan penolakan itu ada ya. Diketik. Iya, diketik. Apapun yang kita mau tulis ya bisa. Oke, jadi kalau di sini dibikin baru ulang. Kalau di sini sorry saya lupa. Dia harus bikin baru ulang. Tapi judulnya sama, tapi tinggal diperbaiki saja. Paling tidak kita butuh historinya juga sebenarnya. Makanya, ya tetap data ini ada. Dia bisa usul baru lagi. Nah, misalkan skripsi. Iya. Iya, itu tadi. Kalau revisi bagaimana? Oh ya, bisa nanti ditambahkan. Jadi intinya kalau revisi dia masih bisa edit lagi, perbaiki. Ya, nanti. Cuma masalahnya kalau di begitu tidak ada histori yang kita. Kalau dia mengedit, berarti kan historinya hilang. Enggak. Kecuali kalau ditolak dia bikin baru tersimpan bahwa ini historinya sebelumnya dia pernah ditolak karena alasan ini. Iya. Tapi setelah ada tulisannya sudah diterima. Iya. Itu menolak ini. Iya. Sampai berapa kali bisa ditolak itu, Pak? Tidak dibatasi kalau di sistem. Wah, bisa parah juga itu kalau menolak terus. Tergantung kebijakan tak mungkin. Kebijakan Kaprodi mau berapa kali. Bisa parah itu Pak kalau banyak kali. Tapi masa
Masa bisa ditolak terus kalau misalkan dia Ya mengatur, itulah dia punya artinya pembimbing saya dan cuma mungkin mau tahu sistem tidak membatasi, Kang. ya, tidak membatasi. Soalnya kalau dibatasi, kalau kejadian betul beberapa kali ditolak, tidak bisa lagi mengusulkan, jadi muncul masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Ya, oke. Ya, maka dari itu sebenarnya kalau kita bikin baru lagi begini kan kita punya histori. Kalau kita revisi, dia ganti pembimbing, kita tidak tahu historinya sebelumnya bagaimana ini barang. Ya. Ya. Jadi Pak, jadi kalau misalnya dia sudah kerja, misalnya judul A, pembimbingnya orang satu. Setelah dianggap ditolak, dia rubah ke pembimbing lain, boleh kan pindahkan pembimbing? Iya, bisa. Bisa pindah pembimbing, tidak harus orang itu. Misalnya kalau tidak selesai juga, begitu juga modelnya. Misalnya katakanlah lebih dari 1 semester tidak selesai, itu artinya dianggap ditolak juga. Iya, dia ditolak juga, baru diusulkan lagi, baru lagi nanti. Baru lagi ya, kalau tidak selesai 1 semester begitu Iya. batasnya. Oke. Iya. 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 Bisa dibuat misalnya Pak Indra sekian, Iya, ada. Terus juga dengan ketika misalnya masuk tidak bisa masuk karena sudah full. Oh, dibatasi di anunya ya, pemilihannya. Maksudnya sudah tidak bisa pilih orangnya kalau sudah full. Iya. Bisa dibuat begitu. Cuma masalahnya juga agak yang susahnya itu kalau misalkan ada program studi yang kurang dosennya. Jadi kalau kita batasi misalkan, tapi mungkin di masing-masing prodi saja yang batasi. Misalkan prodi A dia mau maksimal 8 orang. Ya, misalkan ada program studi yang banyak dosennya, ya dia kasih turun lagi misalkan itu dia ya. Ya, kita tambahkan fasilitas untuk mengatur sendiri karena kalau kita pakai satu nilai itu susah. Karena beda-beda perlakuan di setiap program studi. Iya. Iya, sudah tidak bisa dipilih. Iya. Nah, ini contoh misalkan kalau mahasiswa sudah punya pembimbing ya. Jadi dia tinggal mengupload SK pembimbing dan SK penguji, kemudian mahasiswa menginput sesuai dengan SK pembimbing dan SK pengujinya. Ya, supaya admin tidak usah repot-repot lagi menginput ulang ya. Jadi mahasiswa bisa input ini. Ini kan sudah ada SK-nya. Iya. Nah, berarti dia harus menginput siapa pengujinya karena tidak otomatis tidak. Masalahnya kan di prodi lain tidak ada itu barang, gimana dia bisa ambil. Kalau di kita, kalau kita ambil dari kita bisa, cuma masalahnya kan hanya untuk kita. Ini kan berlaku di UNAS, jadi mending mereka input saja. Iya. Iya. Jangan salah lain namanya sekalian. Ya, makanya ada di Kaprodi tadi itu dan di ini di verifikator bisa lihat itu SK-nya dan dia bisa mengecek apakah sudah benar. Iya. Hah? Ya, ini tadi diusulkan baru ya. Saya langsung masuk sebagai kaprodi saja di sini. Saya bisa langsung terima sebagai kaprodi. Ya, jadi di bypass. Nah, ini otomatis sudah diterima, ini juga sudah langsung masuk semua. Tinggal ya kita mau verifikasi. Ini tadi karena tidak diupload, tidak kelihatan dokumennya. Kalau ada diupload SK lamanya itu kelihatan seperti ini. Bisa dilihat. Nah, jadi selesai proses pengusulan skripsi. Berikutnya pengusulan seminar, ya. Jadi ketika mahasiswa ingin mengusulkan seminar, ya seminar.
Ini yang kemarin-kemarin ya dicoba. Oke, ini permohonan baru misalkan ingin seminar hasil atau ujian skripsi. Kalau misalkan S2 atau S3 di sini ada tambahan pilihan seminar proposal. Ya. Jadi menyesuaikan sesuai jenjang di sini. Ini misalkan seminar hasil. Nah, kemudian di sini mahasiswa mengupload draft, ya, draft file, draft skripsi, ya sama seperti kemarin, ya. Kemudian kita buka lagi yang kita lengkapi dulu ya, file. Ini kayaknya harus masuk juga ya. Saya cek kembali, harusnya yang opsional tidak perlu ada. Bisa. Kenapa anu ya, mana tombolnya? Pakai YouTube saja, Pak. Di TikTok tidak bisa, Pak, atau gimana? Tidak sembarang sih sebenarnya di sini, Pak. Oh, boleh diisi, boleh tidak. Kenapa kayak ada yang kurang? Terus ada tombol kirimnya kemarin ya di sini. Oh, masih ada bug di sini. Ada bug jadi. Oke. Kalau ditambah-tambah gini, kita tambah lama nanti anak. Mestinya? Oh. Tunggu, saya lupa kenapa bisa tidak muncul ini. Harusnya ada muncul kirim kan kemarin ke yang aplikasi lama. Kalau mengusulkan. Oh. Oke, coba kita lihat dulu di ini. Sebagai dosen ya, saya lupa. Simpan ya, simpan. Sebagai dosen ya, saya pindah dulu sebagai dosen. Oh ini, sorry. Jadi kalau sudah dilengkapi dokumennya tadi akan ya sampai ke sini. Jadi tinggal kita setujui. Ya. Ya, misalkan ya. Ya. Selanjutnya kalau sudah kita setujui nanti di admin mana tadi? Nah ini ya, ini tadi diusulkan. Nah di sini tinggal admin prodi mengusulkan jadwal, ya, kapan waktunya. Kemudian di sistem juga ini yang berbeda sama kemarin. Ini kita tambahkan yang baru. Jadi kalau misalkan dosen sudah punya jadwal seminar di tempat lain, di hari lain, kelihatan di sini. Sehingga nanti admin prodi tinggal melihat saja ini, ya. Ini seunas nanti. Jadi kalau misalkan semua aplikasi pakai ini, ada dosen ada menguji di fakultas lain, misalkan di prodi lain, ya bisa masuk. Iya. Nanti akan panjang ini ya tabelnya sesuai dengan ini. Sebenarnya juga rencana, iya, untuk menghindari tabrakan. Tapi yang tabrakan kuliah belum di sini karena kalau kita mau hindari juga tabrakan kuliah berarti dimasukkan jadwal kuliah dari Neosia ke sini. Ya. Iya. Bisa, tetap bisa. Ini cuma sebagai saran saja di sistem bahwa ini dosen ada jadwalnya di sini. Tapi kalau misalkan sudah koordinasi dengan dosennya bahwa
tidak apa-apa, bersedia, ya silakan jalan. Ya paling tidak di admin itu ada informasi awal bahwa mahasiswa dosen ini ya ada jadwalnya di hari-hari ini. Ya tidak ditolak, tetap diterima. Ya, jadi tinggal diinput saya jadwalnya, kemudian disimpan. Ya, nanti kemudian seperti kemarin akan tampil di penguji. Ya, tinggal dilengkapi. Hah? Bisa. Iya, nanti saya coba. Iya. Iya, tapi paling tidak inilah. Nanti saya coba diskusikan kembali ke pengolahan Neosia untuk dapatkan jadwal. Ya, itu. Siapa tuh ada aktivitas yang lain toh? Ya, dia tidak di sini, tidak di jadwal, tapi ada pengabdiannya dari lain. Ya, jadi tinggal seperti itu ya. Kemudian yang membedakan di sini lagi adalah di penilaian seminar. Nah ini ya, misalkan ini yang kemarin sudah data coba-coba, sudah dihapus datanya masalahnya. Saya hapus tugas akhirnya, tapi nilainya masih ada. Misalkan ini ya, kita coba saja. Nah, ini hari ini ya. Oh sebentar berlangsung. Aduh, bukan saya dosennya. Kalau saya dosennya di sini akan ada muncul tombol untuk input nilai. Nah penilaiannya itu banyak sekali yang diisi. Jadi mungkin kita lihat di manual saja. R1 itu. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini di penilaian seminar. Kalau misalkan saya sebagai pembimbing sebagai penguji atau sebagai pembimbing tadi akan muncul seperti ini penilaian. Jadi jadi akan ada informasi nilai masing-masing mahasiswa seperti ini ya. Jadi ada banyak item yang kita nilai. Jadi mulai dari atau kita download dulu lah supaya besar, terlalu kecil. Iya. Ya, di sini. Jadi kalau saya sebagai pembimbing tadi, ketika saya buka bagian penilaian itu akan ada isian seperti ini, panjang ke bawah. Nah, untuk mengisi ini ketik saja klik penilaian, kemudian nanti akan muncul form panjang sekali ini formnya sesuai dengan rubrik penilaian skripsi. Itu juga masing-masing jenjang beda juga. Masing-masing seminar beda lagi rubriknya. Ya, jadi saya cuma tidak punya dokumennya. Ya, jadi ini sudah diinput semua. Jadi tinggal diinput saja nilainya berapa. Misalkan untuk untuk bagian pendahuluan di sini, pendahuluan ditulis secara sistematis, bobotnya 2. Kita beri nilai berapa nanti. Urean masalah jelas diberi nilai. Urgensi penelitian dan seterusnya ini kita beri nilai. Jadi semua sampai berpakaian rapi ini juga diberi nilai. Sikap dan tubuh sikap dan bahasa tubuh yang baik dan sopan juga diberi nilai. Ya, total ini 100 dari bobot ini akan ada 100 totalnya. Angka sampai ratusan, maksimal 100. Iya, maksimal 100, iya. Basis 100 sesuai dengan basis penilaian yang kita pakai di UNHAS ya. Iya. Ya, nanti ketika sudah diinput akan ini kan ada 2 kategori, ada naskah, ada presentasi, ya. Dan nanti langsung dibobot, misalkan dari naskah itu dapatnya 51,71, presentasi dapatnya 32, sekian. Jadi dapat nilainya ini
Ya, jadi bukan satu nilai lagi yang diinput. Ya. Jadi lumayan banyak yang harus kita input untuk menilai seminar ya maupun ujian. Nah, langkah selanjutnya nanti sebagai ketua ketua seminar atau pembimbing bisa melihat penilaian yang lain ya. Ini untuk ujian misalkan kita mau sampaikan berapa nilainya, itu akan terekap langsung seperti ini nanti. Kemudian juga dokumen-dokumennya di sini kita tidak pakai lagi tanda tangan seperti kemarin yang kita upload. Ini langsung digeneratkan tanda tangan digital, walaupun tanda tangan digitalnya tidak resmi ya, maksudnya tidak pakai BSRN, tidak aplikasi ini yang buat. Tapi ini kalau di chapter di scan dapat URL yang langsung bisa memunculkan dokumen ini. Ya. Dan juga langsung tertandai siapa orangnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, langsung ke halaman. Iya, langsung ke dokumen ini. Iya. Kemudian riwayat seminar juga seperti kemarin kita bisa buka ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat riwayat seminar seperti sebelum-sebelumnya, oleh sebab itu mungkin sebaiknya kalau ada pertanyaan ya diketiklah di aplikasi atau di forumnya. Sini kan saya tinggal pakai forum itu. Silakan ditulis di situ. Jadi nanti ketika seminar berikutnya Bapak Ibu tinggal buka lagi saja di situ apa-apa yang ditanyakan kemarin ya supaya kita tidak lupa. Kadang-kadang mahasiswa kalau ditanya apa yang ditanyakan kemarin dia juga tidak bisa kita tulis di situ ya, bisa juga kita buat catatan lah misalkan ya. Ya, jadi seperti ini dari sisi dosen. Secara umum dari sisi admin sebenarnya tidak berbeda dengan aplikasi yang sebelumnya ya. Jadi tidak ya sama lah, tinggal hanya menunya saja yang letak-letak menunya saja yang berbeda. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau itu yang terkait penilaian yang pertama itu yang di grup itu tapi tidak, saya cek yang di sini di tempat kami semua tidak ada masalah dengan itu. Saya tidak ngerti itu kenapa bisa. Iya. Tapi di sistem informasi tidak pernah ada masalah begitu. Kita kasih 85A keluar. Iya. Iya. Saya cek di skrip tidak begitu Ki, harusnya A. Makanya saya agak bingung kenapa bisa begitu nilainya. Iya, di sistem saya cek rumusnya harusnya A. Dan selama ini kami di Sispor saya tidak pernah ada masalah begitu, barusan muncul masalah itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jangan sampai berarti 8 di mana di sekolah? Di sini. Jadi dia bukan juga pecahan karena jumlah itu bulat tapi bukan dibilang ya. Nanti dibuatkan user. Cuma itu masalahnya lagi siapa yang bisa bikin user. Oke, nanti ditambahkan fasilitas untuk tambah dosen, sekalian langsung terresetkan passwordnya. Ya, nanti bisa. Tapi untuk yang kita hanya bisa mengedit yang kita input saja, begitu saja modelnya mungkin kita yang input, tapi yang bisa mengedit itu hanya prodi itu saja. Soalnya nanti jangan sampai ada prodi lain yang edit di datanya orang. Iya. Iya. Atau bisa juga kita kali suruh mereka login, bikinkan modul lain untuk login pakai Gmail. Lewat samping dia masuk. Iya. Iya. Kan yang di aplikasi si Neo Sipakatau itu kan pakai begitu ke modelnya. Jadi ini kalau mahasiswa inbound mau pakai aplikasi ini, mau mendaftar, dia pakai akun Google-nya. Tapi mahasiswa outbound kita yang mau mendaftar untuk berangkat keluar, dia pakai akun Neosia-nya di sini. Bisa kita bikinkan model begini.
Iya. 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 Nanti saya tambahkan modulnya supaya bisa kita pakai juga untuk ini. Yang kedua itu kan persoalan itu lebih sederhana. Kalau terlalu banyak yang kita isi, kan habis juga pada waktu. Dan yang di dalam itu tidak menjadi kita hati itu cukup kalau dibayar itu juga 5.000 karena pernah ini rubriknya. Jadi ini ada di super user itu ada fasilitas menginput rubrik. Jadi kalau misalkan berubah nanti ya dirubah lagi di sini. Jadi ini untuk seminar hasil, untuk skripsi, seminar hasil, ini semua pertanyaannya. Jadi tanya dulu pendahuluannya, uraian masalahnya, urgensi penelitiannya, tujuannya, kemudian dilihat lagi dari sisi rancangan penelitiannya, pemilihan metode penelitiannya, metode pengumpulan. Makanya saya bilang ya akan merepotkan, tapi kan peraturan sudah seperti ini yang kita diputuskan dari rektorat, kita harus ikuti. Jadi rancangannya, bahasanya juga diberi nilai, sistematika penulisannya, sistematika hasil. Ini rubriknya. Maksudnya dari sisi aplikasi ini, tapi ada dokumennya, ada dokumen SK. Saya lupa di mana itu barang setiap saya lupa gitu. Jadi ini sudah diinput di aplikasi, ya. Sulit pilihan bukan angkanya kan dari sampai 100 angka bulan. Ini rubrik maksudnya. Jadi input gelondongan saja dia langsung didistribusi atau disimpan. Iya, tapi kalau iya. Ya, jadi pendahuluan saja dikasih itu pendahuluan bagaimana naskahnya, bagaimana satu angka saja. Iya. Karena defaultnya kan kita mau tinggal kita mau kasih ke atas. Di sini tidak ada. Bisa juga sebenarnya kita kasih default tuh, kasih default semua 85 semua. Nah, tinggal kita ganti yang kita mau ubah. Tapi nanti dibicarakan dulu, dia tidak berakhir. Kalau di kita mungkin aman gitu, tidak ada masalah karena antar kita aja. Tapi kalau se-universitas dibuat begitu, profesor kayak Prof. Nadi itu aduh. Nanti kita dia karena dia tidak pakai tuh. Ya, jadi ini juga yang ujian juga lain lagi pertanyaan sini, masing-masing bobotnya juga beda. Ini masing-masing tesis juga lain lagi, tesis juga proposalnya lain, seminar hasilnya lain, ujian akhirnya lain, disertasi juga begitu, beda-beda semua. S1 tinggal 2 Pak. Iya, S1 tinggal 2. S1. Nah, yang karya perancangan ini masih ada yang 3, tapi untuk yang S1, S2 ya tentunya hanya ini saja. S1 yang hasil dengan ini saja. S2 ada juga yang begini. S2 juga ada yang kategori karya dan perancangan. Ada. Iya.
Iya. Ada juga prototype. Nah, hasil karya ilmiah ini hanya S1, makanya sih cuma ada 2 pilihannya, tidak ada proposalnya. Komposisi juga hanya S1. Jadi yang lain ini bisa S2, bisa S3. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya. Siapa mengajukan pemilihan? Mahasiswa? Mahasiswa otomatis bisa login. Oke. Itulah tadi penjelasan dari Pak Hendra. Kalau ada yang mau, silakan, masih ada waktu, silakan. Para mahasiswa, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kemarin sebenarnya konsepnya itu dibikinkan juga di sini, tapi saya nggak tahu, tidak disetujui. Tidak di sini. Iya. Iya. Kemarin kan sebenarnya Pak Hai juga sempat usulkan bikin di fakultas, dikasih ini. Tapi kemudian kita pasang begini saja supaya tidak usah banyak dikasih. Tapi dari studi. Jadi mungkin nanti kita bicarakan kembali di fakultas fakultas supaya tidak ya setujui pasang di sini. Repot memang. Ini ada pertanyaan di chat ini Pak Hendra. Ya. Untuk pembuatan draft SK pembimbing dan penguji yang kemudian ditangani oleh ketua program studi, tetapi kemarin saya menghadap ke admin departemen, diminta langsung menghadap ke ketua program studi untuk pembuatan SK. Bagaimana itu Pak? Dan mahasiswa. Iya. Jadi kan usulannya tetap di aplikasi ini. Nanti admin prodi yang kali kan di masa yang tidak usah ke prodi. Nanti tinggal melihat dan buat usulan pakai karena kita kan pakai OPG ya betul. Iya. Ya itu tadi tidak sesuai dengan yang disampaikan di sini. Ya masalahnya kita belum ada pembimbing dan pengujinya, sehingga itu konsultasi ke Pak Prodi. Kita sudah cocok yang dilakukan. Kalau sudah ada SK pembimbing dan pengujinya, diproses oleh admin Prodi. Ya. Tapi kan sekarang biar tidak ketemu. Ya, sekarang biar tidak ketemu. Bagaimana? Yang lain apa masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya. Saya mau bertanya Pak Hendra. Sorry, saya sambil membimbing tapi menyimak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe. Ini kan kalau untuk dosen, biasanya kalau urusan BKD itu kebutuhannya itu kan bukti membimbing. Boleh nggak ada SOP atau tempat di mana mahasiswa itu wajib mengupload apa ya, skripsi, tesis ataupun itu yang sudah lengkap dengan lembar pengesahannya. Itu Ji. Oh iya. Iya, makasih Pak Hendra. Iya. Nanti untuk di mahasiswa berarti akan ada. Iya, karena ndak diakui kinerja membimbing, tak bela saya lagi membimbing ini ya. Kata per kata saya coret-coret. Makasih itu Ji. Tinggal di departemen nanti perkuat SOP-nya. Nanti mungkin ditambahkan di bagian ini ya, salah satu menu di sini. Sudah tidak. Cuman masalahnya apa yang menjamin mahasiswa mengupload di situ? Ya, apa yang mengikat? Apa yang mengikat? Jangan sekalian nilai. Kalau mau dicarikan ikatannya. Dari sini kasih di admin yang kasih. Ada yang tempat misalnya itu. Iya. Prosesnya. Bisa atau sudah.
Syarat daftar itu sudah. Itu kan di aplikasi ini kan ada. Di aplikasi ini. Yang ini penyerahan skripsi siapa? Ke masing-masing kan dok? Ada Kaprodi. Kaprodi. Oh, berarti bisa nanti di Kaprodi cek dulu dokumen terakhir dari draftnya di aplikasi. Kalau misalkan sudah tersedia baru ditandatangani berkasnya. Ya, untuk penyerahan di perpustakaan dan lain-lain itu kan. Ya. Ya itu mungkin bisa dilakukan nanti seperti itu. Ya, soalnya juga kalau ditambah fasilitas kemudian tidak ada yang memaksa mahasiswa mengupload, tidak ada gunanya, tidak akan diupload. Oke. Atau kalau ada dokumen yang dicetak dari aplikasi ini yang bisa dipakai untuk menulis berikutnya. Jadi bisa tidak, kalau tidak ada di sini dokumennya tidak bisa dibuat. Paspor ini. Paspor ini. Ya. Apa kira-kira? Itu yang pendatangan minimal ke Kaprodi. Iya. Nanti coba dari dulu apa formatnya kami bikin di sini. Atau bisa juga dari kalau misalnya sudah menjadi syarat kami bisa menyitu semua. Nanti menyitu semua ada di print. Itu nanti kan itu sudah bisa uploadnya baru. Iya. Oke, bisa juga begitu pakai lembar saja. Jadi ada segala review banyak ada juga mengupload di aplikasi. Ada di sini di print, ada berita-berita. Oke, Pak ya, kan begitu. Sudah ada solusinya, Dek. Satu lagi Pak Hendra, untuk S2 S3 juga lewat si Panto ini, Mi? Iya. Sudah lewat sini. Oh iya, S2 S3, Dek? Iya. Iya, oke. Biasa itu Tinggal dijalankan SOP-nya berarti di departemen ini. Bisa di Ya, terus tidak penilaiannya besok Oke. Kalau tidak ada lagi, baiklah kita tutup saja sosialisasi hari ini. Terima kasih pada mahasiswa yang sudah hadir secara online. Sukses tugas akhirnya. Dan kepada bapak-bapak ibu dosen yang sudah hadir juga. Sukses verifikatornya dan sukses pembimbingannya begitu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sosialisasinya hari ini. Terima kasih Pak Hendra. Dikasih selama apa? Berarti bisa keluar dari Zoom. Ini kemarin saya sudah presiden, lupa ya, yang mana yang sudah pasang dulu. Jadi bisa dipilih. Bukan, saya kan ini saya bukan menutup, ini kayaknya keluar ini. Kalau ini saya klik yang live meeting saya klik, tapi semua